Dipersembahkan oleh Pak Ahok, berbagai persoalan sekarang ini di tengah situasi pilkada yang semakin panas kembali mendera Anda. Isu korupsi, penistaan atau penodaan, macam-macam ya. Kalau boleh tahu mana isu yang menurut Anda paling berat dari semua isu-isu negatif tentang Anda? Ya bagi saya sih mau isu apapun bukan soal berat nggak berat ya. Saya percaya gitu aja. Kalau kamu memang benar, satu hari kebenaran pasti akan muncul. Itu kayak istilahnya orang cahaya fajar matahari kan. Nggak ada kegelapan yang bisa nutupin dia. Pasti kamu akan ketahuan kok. Sejarah kan buktikan kita benar. Jadi nggak usah dipusingin. Kalau kecuali kita nutupin kebohongan, pasti kebuka juga. Saya rasa tahu itu. Isu korupsi ini nggak akan pernah berhenti tampaknya ya. Saya tidak ingin Anda menjelaskan atau menjawab atau membantah secara teknis ya. Tapi bagaimana Anda meyakinkan semua orang bahwa orang seperti Anda ini tidak bakal korupsi? Ya sederhana kan, karakter kan teruji ketika dikasih kekuasaan. Saya kan sudah dari DPRD, dari Bupati, DPR RI, sampai Wagub, sampai Gubernur. Orang bisa lihat, sama kayak ahli pidana yang ngomong gitu kan. Niat orang itu bisa dibaca dari kehidupan sehari-hari. Ya kan, kalau Anda memang hidupnya sederhana, kalau orang korupsi kan nggak tahan gitu loh. Pasti kamu akan jor-joran gitu kan. Nah itu bisa dilihat kok dari jam tangan Anda, dari cara Anda hidup. Itu nggak bisa bohong lah kayak gitu. Nah itu karakter itu yang kehidupan sehari-hari itu bisa menunjukkan siapa Anda. Ya saya nggak pernah khawatir kalau soal itu. Mau fitnah-fitnah apa ya terserah. Yang saya keselin cuma kasus sumber waras kalau mau kesel. Kenapa? Coba lihat di Jakarta. Setelah kita ada BPJS Kesehatan, seluruh Indonesia tuh kena kanker datang ke Jakarta. Sekarang penderita kanker tuh mesti ngantri. Kita temukan ada orang sebetulnya nggak perlu kemo, hanya radioterapi. Karena terlambat setahun jadi akhirnya jadi stadium 4 meninggal. Kita mau bangun yang 2026 ranjang untuk stroke, otak dan kanker. Hanya gara-gara diisuin gonjang-ganjing. Rumah sakit udah desain semua. Maka kita siapin 500 apartemen. Supaya orang kalau kena stadium 4, kalau dia miskin gak usah pulang ke rumah deh. Kalau pulang ke rumah mati, gak ada yang ngurus. Miskin kok. Kita mau taruh dia di apartemen, palliative care. Kita urusin. Itu yang saya kesel gitu. Coba kalau saudara kamu ngantri ke kanker, tidak mais, coba kamu rasain. Kok bisa gitu loh. Fitnah orang yang nggak pakai otak gitu, kalau saya bilang gitu. Otaknya itu apa gitu. Ya, mudah-mudahan kalau memang Anda terpilih kembali, persoalan ini bisa Anda selesaikan ya. Nggak bakal selesai, semua akan terus diciptakan yang baru. Pasti akan ciptain yang baru. Tujuannya supaya saya nggak jadi gubernur aja gitu loh. Pasti akan ciptain terus yang baru. Sebab orang takut kalau Anda berhasil jadi gubernur satu hari Banyak nanti rezeki Anda... orang hilang kali. Satu persoalan lagi yang beredar di masyarakat. Anda kan bangga sekali Anda membuat rumah susun di mana-mana. Anda mengatakan bahwa Anda orang-orang yang dipikir kali, yang miskin Anda jadikan orang dengan semua fasilitas yang tersedia. Tapi orang-orang yang merasa bahwa apa yang Anda lakukan ini salah selalu mengatakan bahwa dulu mereka nggak bayar apa-apa, sekarang bayar sewa. Kalau nggak mampu bayar sewa diusir keluar oleh Ahok. Makanya saya katakan itu kan fitnah yang keterlaluan. Di rumah susun dikirim tim ses bilangin, ini rumah susun cuma boleh tinggal 8 tahun. Nanti diusir Ahok. Padahal tuh rumah susun tuh 7 turunan juga boleh. Karena kalimat pergub saya bilang begini, ini rumah susun tanda tangan perjanjian 2 tahun. Dan boleh diperpanjang, titik. Berarti boleh diperpanjang terus dong. Masa kamu tega amat doain sampai cicit kamu tinggal di rumah susun, saya bilang. Orang kuliah ditanggung kok kalau bisa masuk perguruan tinggi negeri. Lalu mulai bisikin, diusir Ahok. Yang diusir tuh yang mana? Orang tua tuh banyak saya kasih uang kok supaya dia bisa tinggal di situ. Yang diusir tuh apa? Handphone keren, rokok keren. Bayar 5.000 urunan nggak mau. Ini rumah susun kan patungan, kita subsidi 80%.
Anda bisa nggak kalau punya apartemen saja, ukuran 36, biaya iuran pemeliharaan lingkungan bisa 800.000 bisa juta loh. Ini nggak sewa sebetulnya. Dia hanya suruh urunan dari sungai itu 5.000 sehari sampai 10.000. Ada yang 15.000, ada range-nya. Untuk keamanan, kebersihan, itu rumah susun. Satu engsel copotnya kita servis tuh. Ini servis apartemen. Ini servis apartemen ini. Lampu luar semua kita tanggung. Cat semua kita. Makanya saya bilang, kalau orang gaji 3 juta, penghasilan 2 juta, Anda nggak mungkin mampu pelihara ini rumah susun. Misalnya contoh ya, saya kasih contoh gini. Bangun satu rumah susun, itu 36 tuh kira-kira 300 jutaan. Di luar tanah. Kalau saya mau nakal ini, mau berpikir bukan mendidik ya. Saya mau pilkada. Satu unit 300 juta, berantem lagi sama kontraktor, lama lagi kan. Ku bagi aja 300 juta satu unit buat 10 rumah, 30 juta, 30 juta. Semua seneng pasti sama Langsung saya. pilih Anda ya. Dia pilih lagi toh. Tapi habis itu dia gak punya rumah, kacau balau, saya gak mau tahu. Dia pindah lagi ke sungai sebelah. Nanti bayar lagi. Saya lebih untung kasih orang 30 juta sebetulnya. Satu unit 10 keluarga. Daripada saya bangun dimusuhin. Difitnah. Kasih dokter, kasih apa. Kenapa Anda nggak lakukan itu aja? Karena tugas saya kan mewujudkan keadilan. Mau administrasi keadilan sosial. Saya mendidik seperti orang tua sama anak. Itu istri saya bilang, ngurus pemerintah itu seperti orang suami istri menikah. Pengen waktu anaknya hamil, dia mesti dirawat, lahir pikirin vaksin, pikirin sekolahnya, rumahnya, pendidikannya, akhlaknya, semua dipikirin. Nah itu ya kita. Baik. Nah, ada juga yang menarik. Anda selalu mengatakan Anda tidak takut mati. Kalau takut mati juga kan. Oh iya juga ya. Tapi itu Kalau udah takdir gimana? Pasti mati juga. Lalu kalau Anda bilang mati adalah keberuntungan, sementara orang lain kepengen hidup lama. Ya semua pengen hidup lama, tapi kalau takdir mesti mati muda gimana? Baik. Setelah dituduh kasar, arogan, suka mecatin anak buah, macam-macam. Kalau seandainya Anda terpilih kembali sebagai Gubernur DKI, apa yang akan menjadi prioritas Anda? Jangan dijawab dulu. Kita akan segera kembali. Rumah-rumah jelek saya nggak mau lihat lagi ada. Dipersembahkan oleh